Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS ke-NU-an. Sejarah NU sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki cerita tersendiri soal organisasi-organisasi Islam yang berkembang, termasuk kehadiran Nahdlatul Ulama. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengaruhnya bagi penduduk Islam di tanah air, banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama di Indonesia menjadi tanda munculnya sejarah NU yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atas nama kaum tradisionalis dalam menanggapi kehidupan yang ada di dalam dan luar negeri, khususnya di dunia Islam. Pengertian Nahdlatul Ulama. Inilah jawaban untuk umat Islam atas fenomena yang terjadi di dunia Islam dan di Indonesia akan berpartisipasi dan memperkuat peringkat konstitusi nasional. Nama Nahdlatul Ulama berasal dari bahasa Arab, yakni Nahdlatul yang artinya berdiri atau bergerak. Nama Nahdlatul Ulama misalkan Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan seluruh organisasi. Lambang Nahdlatul Ulama diciptakan oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah setelah proses kontaminasi dan hasil doa istikharah sebagai pemimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisional yang mendapat bimbingan ideologis dari ahli sunnah wal jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas. Meskipun terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat kuat. Perayaan seperti haul peringatan wafatnya seorang kiai yang kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar, para kiai dan mantan santrinya hingga sekarang masih dilakukan secara rutin di beberapa wilayah di tanah air. Substansi dan ideologi Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah NU, penciptaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dari kandungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswajah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan juga keputusan ulama qiyas atau contoh kisah Al-Quran dan hadis. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, memiliki 3 substansi di dalamnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang syariat Islam, sesuai dengan salah satu ajaran dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebenarnya Kiai NU sangat taat kepada Syafi'i, saya sekolah. Yang kedua, dari perspektif tauhid ketuhanan, saya akan mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Basri dan Imam Ahmadul Al-Mansuri. Yang ketiga, dasar-dasar Imam Abu Bakar Al-Junaidi di bidang tasawuf, proses integrasikan ide-ide sunni berkembang, cara berpikir di bidang ketuhanan bersifat intuitif, memilih pendapat benar. Hasan Al-Basri, seorang tokoh sunni terkemuka dalam masalah qadariyah dan qadariyah. Mengenai personil, memilih pandangan qadariyah, pendapat bahwa pelaku adalah bukan hanya keyakinannya yang masih tersisa atau pasif. Ada ide yang dipindahkan oleh Hasan Al-Basri, belakangan justru direvisi menjadi gagasan Ahlu Sunnah wal Jamaah.
Menurut Muhammad Abu Zakar, Islam memiliki dua bentuk utama, yakni praktis dan teoris. Perbedaan tersebut justru terlihat pada kelompok-kelompok seperti Ali bin Abi Thalib, Khawarij, dan Muawiyah. Bentuk keberatan kedua dalam Islam bersifat teoritis ilmiah, seperti dalam kasus akidah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai salah satu aliran batin, Islam tentunya memiliki nuansa politik dan sangat kental pada saat kelahirannya. Namun dalam perkembangan wacananya juga merambah bidang-bidang seperti akidah, Islam, tasawuf, dan politik. Untuk ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir karena alasan yang sangat mendasar. Kekuatan penguasa kolonial Belanda untuk menghancurkan potensi Islam telah menunjukkan rasa tanggung jawab di kalangan ulama untuk menjaga keharmonian dan keutuhan ajaran Islam. Selain itu, ada pula rasa tanggung jawab ulama sebagai pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan dan dibebaskan dari penjuru penjajahan. Ulama juga memiliki rasa tanggung jawab untuk besar. Sejak awal 1980-an, sebelum berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang salah satu muridnya yang paling cerdas, Kiai Wahab Hasbullah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan sosial keagamaan kelompok modernisasi Islam. Tampaknya pemikiran Islam dan tentang gerakan Muhammadiyah tidak terpengaruh sampai kematian pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923. Idealisme adalah paling mendasar dalam Islam tradisional adalah pada tahap awal gerakan Islam modern, yakni adanya tekanan yang ditempatkan pada realitas sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin itu sebabnya gerakan tidak dianggap sebagai ancaman institusi para pemimpin Islam tradisional. Pada awal abad 20, dalam waktu 10 tahun, dengan dukungan kiai dan ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbullah menyelenggarakan Islam tradisional dan mendirikan pada tahun 1912. Kita masuk ke dalam fase perkembangan NU. Tidak semua sejarah bangsa Indonesia dijelaskan pada fase-fase abad ke-19 hingga sekarang, yang merupakan proses kemudian dan antitesis. Untuk misalnya, pada masa gerakan kemerdekaan, ada 3 kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai ajaran berandang serta disertai dengan 2 gerakan yang bersumber dari Islam, yakni Islam modern dan Islam tradisional. Pada tahap ini, modernisasi Islam untuk berbagai agama mulai menyebar dan diterima secara luas di hampir semua kota besar di Indonesia, termasuk desa-desa kecil di pelosok Indonesia. Sejak awal 1980-an, sebelum berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang salah satu muridnya yang paling cerdas, Kiai Wahab Hasbullah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan kelompok modernisasi Islam. Tampaknya pemikiran Islam modern tentang gerakan Muhammadiyah tidak terpengaruh sampai kematian pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923. Idealisme adalah paling mendasar dalam Islam tradisional adalah pada tahap awal gerakan Islam modern, yakni adanya tekanan yang ditetapkan pada realitas sosial, ekonomi, dan politik. Mungkin itu sebabnya
Gerakan tidak dianggap sebagai ancaman bagi posisi pemimpin Islam tradisional. Pada awal abad 20, dalam waktu 10 tahun, dengan dukungan kiai dan ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbro menyelenggarakan Islam tradisional dan mendirikan pada tahun 1912 di Surakarta oleh Ikatan Pedagang Muslim. Dia juga aktif dalam syariat Islam. Dan pada tahun 1916, Kiai Al-Wahab mendirikan madrasah yang berbasis Islam di Surabaya bernama Nahdal di Batam. Orang tuanya adalah Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Mas Mansur. Baiklah, kita beralih kepada tujuan berdirinya NU. Pengaruh NU sangat besar di kalangan kiai dan ulama di Jawa bagian timur dan tengah, serta masyarakat. Seperti status NU, perumusan pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari 4 mazhab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan utama organisasi NU adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan di antara sesama ulama yang masih setia pada ajaran mazhab. Yang kedua, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku diajarkan oleh lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, penyaluran ajaran Islam atas permintaan 4 mazhab. Yang keempat, meningkatkan jumlah madrasah dan organisasi. Yang kelima, pendukung pembangunan masjid, langar, dan pesantren. Yang terakhir, membantu anak yatim dan fakir miskin. Kita masuk di perkembangan NU di Indonesia. Berdasarkan sejarah NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu telah menetapkan dirinya sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran 4 mazhab Syafi'i yang diterima oleh sebagian besar umat Islam di seluruh tanah air. Selain itu, NU memberikan perhatian khusus dagang yang terkait dengan kegiatan ekonomi, seperti kehidupan pemilik tanah dan para pedagang. Sebenarnya, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi masyarakat atau ormas terbesar di Indonesia dari komunitas Islam yang ada sejak kelahirannya tahun 70-an. Selain itu, NU juga selalu menekankan pentingnya menjaga dan menghormati kekayaan budaya serta untuk menghindari pendekatan negatif, memerlukan dorongan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks pluralisme, yakni pertama, melekatnya identitas nasional karena mereka mengikuti jalur budaya dengan karakter pluralistik. Komunitas budaya jarang merasa bahwa keberadaan mereka bahwa secara langsung atau tidak langsung terancam. Kedua, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kemunculan Islam yang toleran secara tidak langsung berdampak positif terhadap upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Jika dibandingkan dengan sikap tegas beragama yang dapat membahayakan hak asasi manusia.